Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Indah Parawansyah, NIM D1A021460. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pajak internasional oleh wajib pajak di luar upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara dengan menggunakan mekanisme Mutual Agreement Procedure atau MAP. Sengketa pajak merupakan hal yang kerap terjadi seiring dengan meningkatnya perdagangan dan investasi lintas yurisdiksi. Untuk mengatasi masalah sengketa pajak itu, Pasal 25 OECD Model atau Organization for Economic Cooperation and Development Model dan United Nations Model atau UN Model Convention telah menyediakan mekanisme di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Nah, mekanisme ini hanya dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara dengan mitra yang terikat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B melalui Mutual Agreement Procedure. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Mutual Agreement Procedure atau MAP. Nah, Mutual Agreement Procedure atau MAP merupakan alternatif bagi para wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Kemudian MAP adalah salah satu penyelesaian sengketa pajak selain proses keberatan dan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pajak dengan MAP atau Mutual Agreement Procedure. Yang pertama itu persyaratan pengajuan MAP. 1. Permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. B. Mengemukakan ketidaksesuaian penerapan ketentuan P3B menurut pemohon. Kemudian yang C. Diajukan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam P3B atau paling lambat 3 tahun apabila tidak diatur dalam P3B, terhitung sejak tanggal surat ketetapan pajak, kemudian tanggal bukti pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, atau saat terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B. Kemudian yang D, ditandatangani oleh pemohon atau wakil sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian E, dilampiri dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang berisi identitas wajib pajak dalam negeri mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A dan huruf B. Kemudian yang kedua, daftar informasi dan atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak mitra P3B tidak sesuai dengan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 4. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan yang menyatakan kesediaan pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan tepat waktu. Kemudian, Dirjen Pajak menindaklanjuti permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima. Apabila permintaan pelaksanaan MAP dapat ditindaklanjuti, maka Dirjen Pajak akan melaksanakan perundingan dengan pejabat yang berwenang mitra P3B dalam waktu 24 bulan. Dalam hal perundingan, menghasilkan persetujuan bersama. Dirjen Pajak menindaklanjuti hasil perundingan dengan menerbitkan surat keputusan Dirjen Pajak mengenai persetujuan bersama dalam waktu 1 bulan. Permintaan pelaksanaan MAP diajukan dengan menggunakan format yang tersedia dalam jangka waktu sesuai P3B atau maksimal 3 tahun jika tidak diatur dalam P3B. Sehubungan P3B, Dirjen Pajak juga memberlakukan aturan mengenai proses administrasi bagi wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan khusus P3B. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per strip 25-PJ-2018 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Aturan baru ini juga sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya. Demikian penjelasan singkat dari saya yang tercantum dalam Per strip 10-PJ-2017. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.